Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, shalom sekali lagi. Shalom. Hari ini saya akan bawa satu tema tentang mujizat. Ya, tentang mujizat. Tadi saya senang sekali kesaksian itu karena saya pikir itu merupakan pengantar dalam khotbah saya, kesaksian tentang sebuah mujizat. Waktu tadi Ibu bilang kejadiannya Desember, tapi kenapa baru bersaksi sekarang? Saya pikir mungkin itu untuk mengantar khotbah saya tentang mujizat. Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya mujizat itu apa? Ada yang pernah mengalami mujizat? Ibu, kalau yang tadi bersaksi sudah pasti pernah. Tapi pertanyaannya, ada yang pernah mengalami mujizat dalam hidupnya? Saya menyebut begini, mujizat itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan. Oke, mujizat itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan. Kalau ada orang mati, biasanya orang mati itu kita apakan? Pasti dikubur, ya kan? Itu kebiasaan kita. Orang mati pasti dikubur. Tapi kalau ada orang mati, bangkit, tidak dikubur, nah itu mujizat. Kalau ada orang yang berjalan di atas air, biasanya bagaimana? Tenggelam. Iya, toh tidak mungkin ada orang yang bisa jalan di atas air. Kalau ada orang yang mau jalan di atas air, ya biasanya akan tenggelam. Tapi kalau ada orang yang jalan di atas air, kemudian dia tidak tenggelam, dia bisa jalan, mujizat. Kalau ada orang yang lompat dari jembatan di Liba, biasanya apa? Mati. Biasanya mati. Tapi kalau ada orang yang lompat dari jembatan di Liba, kemudian tidak mati, malah sehat walafiat, tidak ada patah tulang, tidak ada tagores, tidak ada trauma. Mujizat. Berarti mujizat adalah sebuah peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan. Yang namanya mujizat itu, Bapak Ibu Saudara, itu tidak terjadi setiap hari. Karena kalau terjadi setiap hari itu namanya bukan mujizat, tapi kebiasaan. Kalau ada orang mati hari ini, kemudian dia bangkit. Besok ada orang mati lagi, bangkit lagi. Besok di mata ada orang mati, bangkit lagi. Habis itu di Wesapa ada yang mati, bangkit leh. Lama-lama kebangkitan orang mati bukan jadi mujizat. Tapi kalau ada orang mati dan tidak bangkit, jangan jadi kita jadi bingung. Kenapa yang tidak bangkit lagi? Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi itu mujizat. Sebuah peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan. Dan kalau kita belajar mujizat, kita jangan berpikir di Alkitab itu, mujizat itu selalu terjadi. Oke? Kalau kita belajar tentang mujizat, maka kita jangan kira di Alkitab, mujizat itu selalu terjadi. Tidak. Saya itu suka menyebut begini, ada 3 periode, atau ada 3 masa, ada 3 periode atau 3 masa gelombang mujizat. Yang pertama, zaman Musa dan zaman Yosua, itu mujizat banyak. Mana turun dari surga, tiang awan, tiang api, laut terbelah, kemudian tembok Yeriko runtuh, dan sebagainya. Itu di zaman Musa dan zaman Yosua. Tapi setelah zaman Musa dan setelah zaman Yosua, zaman hakim-hakim, mujizat itu berkurang. Silakan baca Alkitab, coba dibaca. Di zaman hakim-hakim itu mujizat berkurang. Kemudian mujizat itu kembali banyak muncul di zamannya Elisa dan Elia. Bapak Saudara, kalau baca Alkitab di zaman Elisa dan Elia itu mujizat kembali banyak muncul. Tapi setelah zaman Elia dan setelah zaman Elisa, itu mujizat kembali berkurang mujizatnya. Bahkan kalau kita baca Alkitab itu, malah mereka dibuang ke Babel atau dibuang ke Asur. Kemudian zaman yang ketiga atau periode ketiga di mana mujizat banyak terjadi, yaitu di zaman Yesus dan para rasul. Itu mujizat banyak sekali. Tetapi perhatikan, setelah zaman Yesus, setelah zaman para rasul, itu mujizat kembali berkurang. Tidak hilang ya, tapi berkurang. Maka di Alkitab ada 3 periode di mana mujizat itu datang secara bergerombol. Datang dengan begitu banyak. Di zaman Musa dan Yosua, kemudian di periode Elia dan Elisa, dan ketika di zaman Yesus dan para rasul. Pertanyaannya, kenapa mujizat banyak
terjadi di 3 periode ini. Kenapa tidak di semua periode mujizat itu terjadi? Jawabannya ialah karena mujizat itu selalu berhubungan atau sejalan dengan wahyu Allah. Begitu Allah mau mewahyukan sesuatu, begitu Allah mau memfirmankan sesuatu, maka mujizat itu juga diturunkan secara bergerombol. Bapak Ibu Saudara, di zaman Musa itu Tuhan mau menyampaikan wahyu berupa hukum Taurat. Dan untuk meneguhkan berita Musa, maka Tuhan buat banyak mujizat. Kemudian di zaman Elia dan Elisa, itu adalah masa perwalian Nabi, sebuah masa di mana Nabi-Nabi itu menyampaikan pesan Allah. Sehingga di masa itu juga, karena ada pesan yang mau disampaikan oleh para Nabi kepada umat Allah, maka mujizat itu juga diturunkan dengan jumlah yang banyak untuk meneguhkan pesan para Nabi. Begitu juga di zaman Yesus dan para Rasul. Di zaman Yesus dan para Rasul, Yesus itu untuk meneguhkan bahwa Kristus ini adalah Allah dan para Rasul adalah pembawa pesan, maka diturunkan banyak mujizat untuk meyakinkan umat bahwa Yesus dan para Rasul ini betul-betul pembawa pesan Allah. Jadi, tangkap ya, setiap pesan, ada pesan khusus yang mau disampaikan, mujizat banyak. Hukum Taurat mau diberikan kepada umat Israel, mujizat banyak. Kemudian zaman Nabi Elia dan zaman Nabi Elisa untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel yang sudah memberontak kepada Allah, mujizat banyak. Kemudian di zaman Yesus dan zaman para Rasul untuk meneguhkan bahwa Kristus merupakan Allah dan para Rasul merupakan pembawa pesan Allah, maka mujizat juga banyak dilakukan. Tapi begitu masa Yesus lewat, begitu masa para Rasul lewat, apalagi setelah Alkitab selesai ditulis, maka mujizat mulai menurun. Tidak hilang, tapi menurun, berkurang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mujizat itu selalu berbarengan dengan wahyu. Tapi Alkitab masih membicarakan, Alkitab masih mencatat satu periode mujizat lagi. Alkitab bilang akan ada masanya mujizat akan banyak lagi. Yesus bilang akan ada masanya mujizat akan banyak lagi. Kapan? Kira-kira kapan? Dan di mana itu? Mujizat akan banyak kembali muncul. Nah, kita buka Alkitab Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Jadi waktu Yesus bilang ini akan muncul, apakah itu sudah terjadi di zaman Yesus? Belum. Karena Yesus bilang akan. Berarti dari 3 periode mujizat yang tadi saya sebutkan, periode Musa dan Yosua, periodenya Elia dan Elisa, periode Yesus dan para Rasul, masih ada satu babak atau satu periode di mana mujizat akan banyak terjadi, yaitu di masa nabi-nabi palsu. Kita buka lagi 2 Tesalonika 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, 1, 2, 3. Kedatangan si pendurhaka itu adalah iblis
dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa. Artinya bukan cuma satu. Banyak macam perbuatan ajaib, banyak macam tanda-tanda, dan banyak macam mujizat palsu. Kemudian Matius 7 ayat 15. Satu orang baca Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang buas. Kemudian ayat 22. Satu orang baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Oke, pada hari terakhir banyak orang itu yang disebut nabi palsu itu akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bayangkan nabi palsu bernubuat pakai nama Yesus dan mengusir setan demi namamu. Lihat ya, nabi palsu usir setan pakai nama Yesus dan setan keluar. Kemudian dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Ayat 23, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu itu, aku akan berbicara terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus tuh tidak bilang begini, saya dulu pernah kenal kamu, tapi sekarang tidak lagi. Tidak, Yesus tidak bilang begitu. Tapi Yesus bilang, saya tidak pernah kenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu berarti bahwa setelah era mujizat Musa, setelah era mujizatnya Elia, setelah era mujizat di zaman Yesus dan para rasul, kemudian akan terjadi era mujizat dari nabi palsu dan iblis. Dan itu terjadi menjelang akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, akhir zaman sudah dekat belum? Kira-kira. Katong hidup ini di zaman apa? Zaman akhir. Jadi akhir zaman sudah dekat belum? Sudah. Berarti kalau akhir zaman sudah dekat, hati-hati. Kalau akhir zaman sudah dekat dan terjadi banyak mujizat, hati-hati. Apakah itu benar-benar mujizat dari Tuhan atau iblis sudah memulai periode mujizat nabi-nabi palsu? Bapak Ibu Saudara, begini. Saya pernah punya kenalan pendeta. Dia bilang, Pak, kami punya majelis di sebuah kampung. Di sebuah kampung ada pendeta. Kemudian pendeta bilang, Pak, kami tuh punya majelis jago. Jago kenapa? Dia ini punya banyak jin. Majelis gereja, dia punya banyak jin. Jadi satu kali, kampung tanah itu, Pak, ada di atas gunung. Jadi, waktu kita mau bikin gereja, itu mobil-mobil truk yang antar bahan bangunan tidak bisa sampai ke kampung tanah gereja, sehingga hanya bisa antar sampai di bawah kaki gunung. Nah, jadi waktu itu trek dong suruh antar ini bahan bangunan, pendeta umumkan di gereja, kepada jemaat. Dan Bapak Ibu sekalian, besok kita kerja bakti angkat ini bahan bangunan dari bawah, kita angkat ke tanah, ke kampung tanah di atas gunung, supaya tukang kerja. Habis itu majelis naik, majelis yang jago nih naik di atas mimbar. Dia bilang, tidak usah, serahkan semua kepada saya, biar saya yang atur. Dia pun malam, itu semua bahan bangunan mulai dari batu, semen, pasir tak angkat sendiri, melayang sampai ke tanah yang di atas gunung. Kemudian pendeta bilang begini, ini mujizat Pak Pendeta. Ini mujizat. Ini
majelis jago ini bikin mujizat. Dalam hati saya baru pertama kali lihat ada iblis yang bantu pembangunan gereja. Di itu tempat sudah. Jadi kalau kita mau bilang iblis nabi palsu zaman sekarang juga bisa bikin banyak mujizat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau Tuhan bisa buat mujizat, dan kalau nabi palsu juga bisa buat mujizat, bagaimana kita bedakan mujizat yang Tuhan buat dengan mujizat yang nabi palsu buat? Sama-sama bisa buat mujizat. Tuhan bisa buat mujizat. Amin. Tapi nabi palsu juga bisa buat mujizat. Bahkan tadi Tesalonika bilang rupa-rupa, tanda-tanda, mujizat-mujizat. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita bisa bedakan antara mujizat yang Tuhan buat dengan mujizat yang nabi palsu buat? Pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat orangnya. Pertama kita lihat orangnya. Kalau orangnya bisa bikin mujizat, tapi dia punya ajaran rusak, pasti nabi palsu. Ya, dia bisa bikin mujizat, tapi ajaran rusak, pasti nabi palsu. Buka Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Satu orang baca buat kita. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikut Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan kemudian ia bujuk, mari kita ikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka jangan diikuti. Berarti cara bedakan yang pertama, kalau dia bikin mujizat, cek dia pengajaran. Biar dia bikin mujizat 1000, tapi kalau dia pengajaran rusak, jangan ikuti. Bapak Ibu Saudara, kita harus punya prinsip begini. Saya rela terus berada dalam kesakitan. Saya rela terus berada dalam penderitaan asal iman saya tetap setia kepada Kristus, daripada saya sembuh karena pekerjaan nabi palsu. Bapak Ibu Saudara, saya pernah ditelepon oleh salah satu pendeta. Saya pernah ditelepon sama salah satu pendeta. Pendeta ini orang Toraja, satu kampung sama saya. Dia tanya begini, dia telepon saya, dia tanya begini, Pak Denny sekarang pelayanan di mana? Kita bilang di Kupang. Dia tanya, tahu Soe kok Pak? Kita bilang tahu, saya tahu Soe. Terus dia lanjut begini, di Arapi Soe itu ada satu persekutuan, ada sebuah persekutuan doa yang sering terjadi mujizat di sana. Dan kalau mujizat akan terjadi, Tuhan akan telepon dia penghamba Tuhan. Kemudian Tuhan akan kasih tahu firman apa yang harus dibaca. Beta mulai bingung. Oh, ini beta mulai pikir-pikir, oh ini mungkin telepon, ini Tuhan berfirman. Iya toh? Mungkin. Jadi beta perjelas. Pak Pendeta minta maaf. Ini telepon ini maksudnya ke mana? Dia bilang Tuhan telepon di dia pun HP. Jadi Tuhan telepon di dia pun HP untuk kasih tahu firman apa yang akan dibaca ini hari. Beta makin bingung, Pak Pendeta, dari mana ini hamba Tuhan tahu kalau yang nelpon itu Tuhan? Iya toh? Dia bilang begini, Pak Denny, itu kalau Tuhan yang menelpon, kan biasa begini, kalau ketemu pun HP, ada yang telepon, kan dia pun nama tertulis toh, misalnya Kak John menelpon. Tapi kalau ketemu from the save, yang tertulis apa? Dia pun nomor. Nah, Pak Pendeta ini bilang begini, kalau Tuhan menelpon, dia pun nama sonde ada, dia pun nomor sonde ada. Tertulis nomor tidak dikenal. Itu Tuhan yang telepon. Terus dia bilang begini, dia masih lanjut lagi. Pak Denny,
di dunia ini hanya ada dua hamba Tuhan yang bisa terima telepon dari Tuhan. Satu di NTT, yang mau Soe itu saya tidak tahu di lokasinya di mana. Kita aja mau di tempat. Satu di Soe, satu di Afrika. Tapi di Afrika lebih jago lagi Pak Ben. Kalau di Afrika itu dia bisa telepon Tuhan, Tuhan bisa telepon dia. Tapi kalau di Soe, Tuhan hanya bisa telepon dia, tidak bisa telepon Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya cek di Google. Hamba Tuhan bisa telepon Tuhan di Afrika. Ada. Betul, ada. Nanti silakan cari. Pendeta bisa telepon Tuhan di Afrika. Itu ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau dengar cerita ini, percaya ke Sonde kalau itu mujizat dari Tuhan. Kenapa Sonde percaya? Kira-kira kenapa kita tidak percaya itu mujizat dari Tuhan? Yes. Mujizat memang terjadi. Hal pertama kalau kita membedakan itu mujizat dari Tuhan atau bukan, kalau dia bikin mujizat, tapi kita harus lihat dia pun ajaran. Kalau ajaran rusak berarti fix nabi palsu. Kemudian cara kedua, bagaimana tahu itu mujizat dari Tuhan atau dari setan? Kita harus lihat apakah mujizat itu bersifat permanen, bersifat sempurna, atau bersifat sementara. Bagus Saudara, kalau Yesus yang buat mujizatnya itu pasti sempurna. Kalau orang lumpuh berjalan, maka dia akan bisa jalan terus. Ya pasti kalau sudah akan mati lagi. Tapi kalau Yesus sembuhkan orang lumpuh, maka dia orang lumpuh itu berjalan, maka orang lumpuh itu akan bisa berjalan dengan sempurna. Kalau Tuhan menyembuhkan orang buta dari yang tidak bisa melihat menjadi bisa melihat, kesembuhan orang buta itu pasti sempurna. Bukan bisa melihat tapi masih minus 4. Sonde. Kalau Tuhan yang bikin mujizat pasti sempurna. Pasti permanen. Nah, kalau iblis yang bikin mujizat, kira-kira bagaimana? Biasanya sembuh pas didoakan. Sampai rumah sakit, Le. Iya toh? Pernah dapat orang begitu? Bisa diomong. Ya. Pergi didoakan sama hamba Tuhan. Bisa jalan, tiba-tiba berdiri dari kursi roda. Jalan, melompat. Sampai rumah lumpuh ulang. Kalau Tuhan yang bikin mujizat, tidak mungkin lumpuh kembali. Karena mujizat yang dari Tuhan itu bersifat sempurna dan bersifat permanen. Rokok keras berat. Merokok itu kayak apa ya? Pokoknya sampai berhenti. Merokok, ambil rokok yang baru, bakar. Ambil rokok yang baru, bakar. Sampai berhenti. Nah, satu kali, saya lupa tahun berapa, ada sebuah peristiwa namanya Meko. Om pernah dengar kok? Di Sulawesi Tengah. Itu ada satu anak kecil di daerah Meko itu melakukan banyak sekali mujizat. Dia bilang, saya mau pergi ke sana, mau didoakan supaya tidak merokok lagi. Saya mau lepas ini dari dosa merokok. Kemudian dia pergi. Wah, dia pergi semangat sekali. Dia menyanyi di sana, didoakan di sana. Dia bermalam kurang lebih berapa hari di sana. Kemudian waktu dia pulang, dia bilang begini, saya tidak merokok lagi. Saya sekarang coba rokok itu rasa pahit. Saya tidak akan coba ini rokok, saya tidak akan sentuh. Bulan depan, kata lihat dia kembali isap rokok. Kalau memang Tuhan yang ubah dia, maka dia pasti tidak akan merokok lagi. Tapi kalau nabi palsu, kalau dia pergi, pulang tidak pergi, pas didoakan berhenti merokok, tapi pas pulang kembali merokok, berarti itu bukan mujizat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba bandingkan dengan mujizat yang banyak terjadi sekarang. Yang tadi kakak Mas bilang di KKR. Saya tidak mau menghakimi. Tapi memang banyak terjadi begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Jadi kalau kita mau bedakan mujizat dari Tuhan dan mujizat dari iblis, ada dua cara. Pertama, lihat ajarannya, dan yang kedua, lihat ciri-cirinya. Kalau mujizatnya itu tidak permanen, tidak sempurna, maka itu bukan mujizat dari Tuhan. Nah, Bapak Saudara, ini penting saya mau bilang, kalau teman-teman Bapak Ibu Saudara di tempat ini, di zaman ini adalah orang yang tergila-gila dengan mujizat. Kalau kita adalah orang yang mau ikut Tuhan, kalau ada mujizat, maka kita harus berhati-hati. Karena mujizat dari Tuhan itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan kehendaki. Perhatikan ini penting. Mujizat dari Tuhan itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan kehendaki. Tidak peduli berapa lama kita berdoa, tidak peduli seberapa sering kita pelayanan, tidak peduli seberapa sering kita meminta, tapi kalau Tuhan bilang tidak terjadi mujizat, tidak terjadi. Tapi kalau Tuhan bilang terjadi mujizat, pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya satu pertanyaan. Bisa enggak orang yang tidak beriman, bisa tidak orang yang tidak percaya kepada Kristus mengalami mujizat? Bisa enggak? Yang tadi ada yang bilang bisik-bisik. Bisa. Yang lain? Bisa tidak orang yang tidak beriman, tidak percaya Yesus, tapi mengalami mujizat? Bisa? Yohanes 5, ayat 5 sampai 13. Yohanes 5 ayat 5 sampai 13. Satu orang baca buat kita. Yohanes 5 ayat 5 sampai 13. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku masuk ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Oke, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini. Waktu Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang lumpuh itu jawab apa? Waktu Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu jawab apa? Tidak ada orang yang menurunkan aku. Dia tidak jawab mau. Dia jawab, "Tidak ada orang yang mau turunkan saya." Jadi pertanyaannya, orang yang lumpuh ini pernah tidak berdoa kepada Tuhan untuk sembuh? Di bacaan kita, dia tidak berdoa. Jangankan berdoa, orang lumpuh ini bahkan sudah yakin dia tidak akan sembuh. Perhatikan ya, jangankan berdoa minta kesembuhan, orang lumpuh ini bahkan sudah yakin dia tidak akan sembuh. Karena kenapa? Tidak ada orang yang angkat dia ke kolam itu. Kalaupun dia mau turun, pasti sudah ada orang yang lebih dulu. Jadi dia sudah tidak punya harapan lagi. Bahkan dia tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Kemudian pertanyaan kedua,
Waktu Yesus ketemu orang ini di kolam Bethesda, orang itu sudah percaya Yesus belum? Belum. Dia ini bukan orang percaya kepada Kristus. Bahkan waktu orang Yahudi tanya, siapa yang suruh kau berjalan dan angkat tilam? Dia bilang apa? Saya tidak tahu. Jadi dia belum kenal Yesus. Dia tidak berdoa, dia tidak kenal Yesus, tapi mujizat terjadi kepada orang itu. Kemudian kita bandingkan dengan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, satu orang baca buat kita. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mencogoh aku, menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oke, Paulus punya masalah, ada duri dalam daging. Banyak penafsir yang mengatakan ini merupakan sebuah penyakit yang dialami oleh Paulus. Ada yang bilang sakit mata, ada yang bilang sakit bungkuk, banyak tafsiran. Tapi yang jelas, Paulus mengalami sebuah sakit, duri dalam daging. Paulus berdoa, apakah Paulus berdoa minta kesembuhan? Berdoa. 3 kali dia berseru supaya utusan iblis ini mundur daripadanya. Artinya Paulus berdoa minta kesembuhan. Amin. Paulus percaya enggak kepada Kristus? Dia beriman enggak kepada Yesus? Siapa yang berani meragukan imannya Paulus? Tidak ada yang berani meragukan. Pertanyaannya, mujizat terjadi? Tidak. Bandingkan orang yang di kolam Bethesda tidak berdoa, tidak percaya Kristus, mujizat terjadi. Paulus berdoa minta kesembuhan, beriman kepada Kristus, tapi Tuhan bilang tidak. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya mujizat itu betul-betul murni terjadi kalau Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah di zaman sekarang mujizat masih bisa terjadi? Yes. Apakah Tuhan masih bisa bikin mujizat kepada orang percaya? Iya. Tapi kalaupun Tuhan tidak bikin mujizat kepada kita, kita tidak boleh melepaskan iman kepercayaan kita kepada Dia. Kita harus berani mengatakan, saya siap menderita seumur hidup, saya siap sakit seumur hidup, yang penting saya teguh berdiri bersama Kristus. Daripada saya sembuh dari sakit, daripada saya lepas dari penderitaan, tapi sakit saya sembuh karena nabi palsu. Amin. Amin.